Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, heboh. Pidato terbaru Jokowi singgung 01 dan 03 tidak akan berani melanjutkan program-program yang telah dia buat, dan bahkan anggarannya pun juga akan diperbesar. Mereka nggak akan berani katanya. Sementara itu, sang paman Usman resmi diputuskan langgar kode etik hasil sidang MK dan mendapat teguran keras lagi. Wow lah, kok cuma teguran keras ya guys ya? Hukuman yang lain apa nggak ada? Kok cuma teguran keras gitu ya? Nah, terserah mereka lah guys ya. Yang penting seperti apakah videonya, mari kita saksikan. Let's go. Hak angket ini tidak sedang berbicara tentang kecurangan-kecurangan. Tidak menghitung suara 1, 2, 3 dan bagaimana tidak. Tidak kalkulator. Ya, kita hanya akan berbicara apakah dalam proses pemilu ini dari awal hingga akhir ada pelanggaran undang-undang. Apakah kemudian dari sebentar dulu. Sebentar dulu. Bagaimana anggota DPR memanfaatkan fasilitas dari komisi untuk memenangkan paslon yang didukung. Artinya begini, apakah caleg-caleg ini penyelenggara negara, eksekutif? Kalau dia bukan eksekutif, dia bukan objek dari hak angket. Begitu Pak Habibur Rahman. Iya, mantap. Mereka memang berdua memang rival banget ya. Di perkuat. Artinya lagi Pak Nadiem anggarannya diperbesar. Boy. Gak apa-apa, dimulai tahun ini. Nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede. Jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Tidak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong nggak akan berani. Kita tahu kesempatan kita, peluang kita ke depan untuk mengembangkan ekonomi hijau, ekonomi biru. Oleh sebab itu kita butuh teknologi, smart farming, smart fisheries, kita juga butuh teknologi bioenergi, EV baterai. Baru saja selesai sidang putusan MK terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh 3 hakim terlapor. Kayak jebakan 3 hakim begitu yang ya. dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik. Yang pertama adalah Anwar Usman, kedua adalah Saldi Isra, dan yang ketiga adalah Arif Hidayat. Hakim Konstitusi Anwar Usman yang baru saja diputuskan, di mana untuk Anwar Usman ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim, khususnya yang di-highlight oleh hakim dari MK ini adalah terkait dengan keterlibatan Anwar Usman, kemudian juga respon Anwar Usman terhadap putusan MK yang waktu kala itu menyatakan bahwa ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik, dan yang disebutkan dalam pertimbangan hakim MK di sini adalah tidak sepantasnya bagi seorang hakim konstitusi melaporkan putusan dari MK ini kepada PT UN, dan disebutkan bahwa hal tersebut melanggar asas kepantasan dan juga kesopanan yang selama ini sudah tertuang dan harusnya diketahui oleh setiap hakim, khususnya hakim konstitusi ini, dan oleh karena itu juga ia akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Untuk hakim konstitusi Arif Hidayat ini tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim. Mengapa? Karena awalnya ia dilaporkan terkait dengan pendapat berbeda dissenting opinion yang ia sebutkan pada putusan nomor 90 tahun 2023. Disebutkan hal tersebut tidak melanggar karena memang sudah menjadi hak dari hakim konstitusi untuk memberikan dissenting opinion apabila ia memiliki pendapat yang berbeda dalam merumuskan suatu putusan bersama. Kemudian juga alasan lainnya adalah ia tidak melanggar karena salah satu dugaan atau laporan yang dilaporkan terhadap hakim terlapor Arif Hidayat ini adalah dia dinyatakan berafiliasi sebagai ketua umum dari gerakan alumni mahasiswa Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Indonesia, dinyatakan tidak bersalah karena tidak terbukti memiliki afiliasi kemudian keterlibatan secara langsung. Itu tadi untuk Arif Hidayat tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim. Sementara untuk hakim terlapor
lapor kedua, Saldi Isra juga putusannya sama, tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim karena poin yang pertama dari putusan menyatakan juga ia tidak terbukti melakukan pelanggaran karena menyampaikan dissenting opinion pendapat yang berbeda dalam putusan nomor 90, putusan MK nomor 90 tahun 2023, kemudian juga tidak terbukti berafiliasi dengan partai politik PDI Perjuangan. Saya bagi-bagi susu nih. Saya nggak ngomong apa-apa. Tapi ya herannya kok cuma pelanggarannya cuma teguran keras kode etik nggak aja. bisa dikatakan money politik. Itu undang-undang juga yang mengatakan demikian. Jadi kasih uang misalnya nggak sebut harus pilih saya, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu undang-undangnya bilang begitu. Oke. Ya. Saya gelar dangdutan misalnya, Iya. lalu saya bagi-bagi uang, tapi saya nggak bilang pilih saya, nggak. Cuma kasih uang aja, gelar, ada panggung dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya menurut undang-undang tidak masuk kategori money politik. Kalau Anda berpegang kepada aturan itu, nggak akan ada yang disebut dengan politik uang. Iya. Sama seperti orang pakai pamflet, spanduk, macam-macam. Mana ada lagi jargonnya sekarang, pilihlah saya. Itu model kampanye tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tahun 2000 kan nggak ada lagi kalimat-kalimat pilihlah saya, itu norak banget gitu loh. Kalau masih ada kalimat-kalimat yang kayak gitu tuh. Dia cukup buat fotonya dia, kadang-kadang dengan bunga, kadang-kadang dengan ini gitu. Tapi semua orang tahu bahwa dia mau suara. Tahun 2024 kesana kagak pakai yang gituan, tinggal dijogetin jadi gitu loh kira-kira tuh. Saya sering kali sebutkan itu ke kawan-kawan Bawaslu. Kalau kalian terpaku pada hal yang begituan, kagak ada yang dinamakan dengan politik uang ini. Selesai semua. Karena satu unsur aja mereka nggak penuhi, nggak terpenuhi. Kalau cara berpikirnya begitu, ya kan? Tapi kan yang terima uang, semua orang tahu gitu. Misalnya penelitian Kompas mengatakan itu hampir berapa? 60-65 juta seingat saya ya. Mereka yang memilih 02 itu karena ada unsur bansosnya. Ya. 51 juta pemilih yang memilih 02 ini faktornya karena ada bansos. Artinya apa? Apakah Pak Jokowi bagi-baginya pakai pilih ya 02? Kagak kan, nggak mungkin Pak Jokowi ngomong itu. Tapi semua orang yang terima tahu Pak Jokowi itu punya kecenderungan milih 02. Dengan begitu ya mereka juga pilih 02 semacam ungkapan terima kasih kepada Pak Jokowi yang baru bagi-bagi bansos. Nah oleh karena itulah kemudian kemarin KPK mengatakan ini bansos kita atur nih. Kalau kita pakai model kayak di Pilpres itu bahaya nih di Pilkada 2024. Maka sesuai dengan arahan dari KPK itu, Mendagri sekarang ingin mengaturnya, misalnya dengan salah satu mengatakan 2 bulan sebelum Pilkada, hari H maksudnya, bansos sudah nggak boleh dibagikan. Telat. Nah itu presidennya 1 minggu sebelum Pilpres masih bagi-bagi bansos. Kenapa nggak ditegur oleh Departemen Dalam Negeri? Kenapa nggak ditegur oleh KPK? Mantap, keren. Itu kan kita mau mengatakan, KPK mau mengatakan, Menteri Dalam Negeri mau mengatakan bansos itu punya efek terhadap keterpilihan seseorang. Betul. Nah oleh karena itulah kalau saya pribadi dorong angket. Kenapa? Supaya diselidiki sejauh apa efek dari bansos itu terhadap keterpilihan seseorang. Ini sudah diakui oleh pemerintah nih. Apa artinya? Karena KPK tahu, Departemen Dalam Negeri juga mungkin mengerti bahwa bansos yang dibagi-bagikan ke masyarakat itu punya efek elektoral kepada petahana. Dan itu jelas selain bersifat manipulatif, koruptif, dan itu tidak adil. Sebab yang memiliki bansos hanya pemerintah, yang lain nggak memiliki bansos. Kalau orang lain pakai cara begitu, kena pasal politik uang. Iya, betul. Mana adilnya? Maka konteks itulah mereka ke Mahkamah Konstitusi nguji, adil nggak cara yang kayak begini, gitu loh kira-kira tuh. Gila, keren. Kalau Mahkamah Konstitusinya punya empati, simpati, dan keinginan yang kuat mempertahankan kualitas demokrasi, saya kira mereka akan loloskan seperti Kehormatan Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang salah satu dalilnya itu adalah laporan media. Kalau default itu terbukti dalam Mahkamah Konstitusi, artinya TSM terstruktur, sistematis. Bisa masuk pasal itu. Dalam pikiran saya, salah satu yang perlu kita evaluasi ini Bawaslu masih dibutuhkan nggak dalam pemilu kita kalau dengan cara kerja kayak begini? Iya, mantap. Oke, keren, luar biasa Bapak ini ya. Sampai tim 02 pun dibikin mati kutu dan Kodari pun juga tadi sempat tertawa ya dengan statement Bapak ini. Oke, luar biasa. Guys, tolong gimana pendapatnya disampaikan di kolom komentar ya guys ya. Dan itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.